Perlawanan terhadap penjajah Jepang. Awal perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Rakyat Indonesia sebenarnya sudah terlalu lelah dengan penjajahan yang datang seisi berganti dan berbagai negara. Tapi kalau mau dirangkum alasan rakyat Indonesia melawan Jepang bisa dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomi, rakyat Indonesia dirugikan karena sumber dayanya terus-terusan dihisap sama Jepang. Contoh dengan adanya setoran yang wajib dibayar oleh rakyat Indonesia ke Jepang. Kalau cara politik, rakyat Indonesia juga udah malas dengan taktik dan propaganda politik Jepang yang hanya bertujuan untuk kepentingan perang saja. Terakhir, keadaan sosial zaman Jepang juga begitu kacau dan eksploitasi melalui adanya Romusa dan Jukun Kanfu. Nah, dengan semua penderitaan dan cita-cita untuk merdeka ini, rakyat Indonesia satu persatu mulai melakukan perlawanan fisik. Berikut ini beberapa perlawanan di beberapa daerah yang sempat melakukan perlawanan ke Jepang. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Perlawanan ini terjadi di Cat Pileng, Aceh dan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada November 1942. Kejadian ini berawal dari kesewenang-wenangan Jepang yang memaksa untuk melawan Saikerei dan ditolak oleh rakyat setempat karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Perlawanan rakyat Singaparna Tasikmalaya terhadap Jepang. Pada Februari 1944, rakyat Sukamanah Singaparna di Tasikmalaya melakukan perlawanan terhadap Jepang di bawah pimpinan KH Zainal Mustafa. Perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang terjadi karena menderitanya rakyat akibat kegiatan Romusa oleh Jepang. Mereka tentu gak mau kalah terus-menerus terjadi kepada mereka. Selanjutnya, selain itu, Jepang juga memaksa penerapan Saikerei, yaitu sesuatu bentuk penghormatan dengan membungkuk 90 derajat kepada Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari yang merupakan kaisar Jepang. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan rakyat yang memeluk agama Muslim, di mana membungkuk 90 derajat merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Sedangkan Saikerei diarahkan kepada manusia, namun perlawanan ini akhirnya gagal. KH Zainal Mustafa ditangkap pada Oktober 1944 dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. 3. Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang. Di pulau yang berbeda, yaitu Kalimantan, perlawanan terhadap Jepang terjadi dan dipimpin oleh seorang pimpinan suku Dayak, yaitu Pang Suma. Awal mulai pertempuran terjadi karena penindasan yang dilakukan Jepang. 4. Perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Perlawanan di Pulau Jawa salah satunya terjadi di Indramayu, tepatnya di Loh Bener dan Sidang. Perlawanan dipimpin oleh H. Madriyasah dan dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat karena kewajiban menyerahkan hasil panen padi dan adanya Romusa. 5. Perlawanan rakyat Blitar terhadap Jepang. Kalau ngomong soal perlawanan di Blitar, Elo bakal dengar nama Komandan Supriyadi yang merupakan komandan organisasi PETA. Mengapa pasukan PETA di Blitar melakukan perlawanan terhadap Jepang? 6. Perlawanan rakyat Bali terhadap Jepang. Ternyata perlawanan juga nampak dari rakyat Bali. Mengapa Bunda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang juga hampir sama dengan perlawanan yang lain. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang ketika menduduki Bali membuat rakyat merasa terpaksa dan terkekang.